Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 10? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 2, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika kalian kemarin sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu tentang integrasi nasional, dan kalian juga sudah melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bab yang berikutnya, materi mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini berkaitan erat dengan bab yang sebelumnya, yaitu integrasi nasional. Bahwasanya kalian kemarin sudah belajar tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fokus mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini, yaitu yang pertama menganalisis ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional, baik di bidang militer maupun non-militer. Yang kedua, menunjukkan perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional. Jadi, dua tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini. Mari kita bahas yang pertama, mewaspadai ancaman terhadap integrasi bangsa. Kita ingat bahwa posisi geografis dari negara kita, negara Indonesia, itu berada pada posisi silang, yaitu antara dua samudra dan dua benua ya, benua Asia dan Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Itu dari segi kewilayahan, juga Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, posisi silang negara Indonesia itu tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Jadi antara lain yang pertama, kita lihat dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ini berada di antara daerah yang berpenduduk padat di bagian utara dan daerah berpenduduk jarang di bagian selatan. Jadi dua yang berbeda ya, antara padat dan yang jarang penduduknya. Kemudian yang kedua dari segi ideologi. Ideologi Indonesia ya, Indonesia ini ideologinya Pancasila ya, yaitu terletak antara komunisme, antara ideologi komunisme di bagian utara dan liberalisme di bagian selatan. Jadi dua ideologi yang berbeda, yaitu komunisme dan juga liberalisme. Kemudian dari segi demokrasi Pancasila, dari segi demokrasinya ya, Indonesia ini demokrasinya yaitu demokrasi Pancasila ini berada di antara demokrasi rakyat di bagian utara, yaitu Asia Daratan bagian utara ya, dan demokrasi liberal di bagian selatan. Jadi dua sistem demokrasi yang berbeda, yaitu demokrasi rakyat dan juga demokrasi liberal. Kemudian dari segi ekonomi, Indonesia ini berada di antara sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi sosialis di bagian utara dan sistem ekonomi kapitalis di bagian selatan. Kemudian dari segi masyarakat Indonesia ini berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat yang individualis di bagian selatan.
Jadi dua hal yang berbeda juga. Kemudian kebudayaan. Indonesia ini berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dua kebudayaan yang berbeda pula. Kemudian yang terakhir dari sistem pertahanannya. Indonesia ini berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Jadi intinya selain dari aspek wilayah, dari geografisnya, ada juga aspek kehidupan sosial yang merupakan posisi silang ya, dari segi penduduknya, ideologinya, demokrasi Pancasilanya, demokrasinya ya. Tadi ada demokrasi rakyat dan liberal. Kemudian ekonomi. Kemudian dari segi masyarakatnya, kebudayaan, dan dari sistem pertahanannya. Jadi dari posisi ini, nah ini bisa jadi berbagai perbedaan tadi ya, di sebelah utara dan di sebelah selatan, kemudian Indonesia berada di tengah-tengahnya, bisa jadi itu akan muncul ancaman ya terhadap negara, terhadap bangsa Indonesia ini dari adanya beberapa hal yang berbeda tadi ya. Dari wilayah tentunya ya, dari wilayah itu jelas bahwa tadi posisi silang itu menyebabkan hal-hal bisa terjadi ya, misalkan dari segi positifnya ada, dari segi negatifnya juga ada. Nah, selain itu dari aspek kehidupan sosial ini juga berada di utara dan selatan tadi banyak perbedaan ya. Di utara negara kita, negara Indonesia, dan di sebelah selatan negara Indonesia ini mempunyai dua sisi yang berbeda. Nah, ini juga mengakibatkan bisa menjadi sebuah ancaman terhadap negara kita. Nah, untuk itu bagaimana negara Indonesia bisa mewaspadai dari berbagai ancaman. Ancaman militer. Jadi mungkin kemarin juga kita sudah pelajari mengenai ancaman itu ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam negeri ya kemarin. Kemudian ancaman ini juga bisa berbentuk ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Nah, ancaman militer ini yaitu yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata ya. Yang menggunakan ini kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan. Jadi ini membahayakan terhadap kedaulatan negara, ya, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini dapat berupa agresi atau invasi ya, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, itu contoh dari ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi yaitu bisa dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar dan sampai yang terendah. Kemudian invasi. Ini adalah bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer.
bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi ya, atau diserang oleh Belanda ketika itu, yang ingin kembali menjajah Indonesia, yaitu sebanyak 2 kali. Pada Juli 1947 dan 19 Desember 1948 ya. 21 Juli 47 sampai 19 Desember 48. Nah, kemudian bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, udara, dan daratan. Jadi selain dari agresi maupun invasi, ini ada bentuk lain, misalkan dari pelanggaran wilayah ya, baik wilayah laut, udara, dan juga wilayah darat. Kemudian juga ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Ya, contohnya banyak ya, dari dalam atau dari luar. Bisa jadi ya, kalau di Papua itu yang kemarin baru terjadi itu juga pemberontakan bersenjata ya. Ya, bisa jadi itu merupakan contoh dari ancaman militer. Kemudian pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Nah, ini juga sama ya, yang intinya pemberontakan ini ditujukan untuk melawan pemerintah, ya, pemerintah Indonesia yang sah ya. Kalau di Papua itu kan ya melawannya yang di terdepannya ya TNI ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya itu adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Jadi kalau tadi militer itu yang bersenjata ya, menggunakan kekuatan senjata dan terorganisir ya. Kalau ancaman non-militer ini berarti tidak menggunakan faktor militer, jadi faktornya non-militer, berarti tidak menggunakan senjata atau tidak bersenjata, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan ya, membahayakan pula terhadap kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi intinya walaupun tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ini juga dinilai membahayakan ya. Kemudian ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini yang bisa menghilangkan sekat atau batas pergaulan dari antar bangsa secara disadari maupun tidak, itu telah memberikan dampak negatif, kemudian menjadi ancaman. Jadi sebuah ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ya, jadi akibat dari adanya globalisasi ya, yang sangat cepat ya arus globalisasinya. Kemudian kita dari adanya globalisasi ini, maka selanjutnya ancaman non-militer ini dapat berdimensi berupa dimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi selain dari militer ya, militer, atau bisa jadi dari dimensi pertahanan dan keamanan. Jadi selain itu, yaitu ideologi ya, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, bisa jadi ini timbul ancaman misalkan dari ideologi.
Ideologi negara kita adalah Pancasila ya. Indonesia tadi di depan kita sudah bahas bahwasanya letak dari negara kita itu berada di posisi silang tadi untuk masalah ideologinya, atau di bagian utara tadi ideologinya adalah sosialis, di bagian selatan itu komunis ya tadi. Kemudian dari pandangan politik ya tadi, demokrasi ya, demokrasi rakyat dan demokrasi liberal. Kemudian ekonominya tadi, ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis ya, mungkin bisa jadi ini menimbulkan suatu ancaman ya bagi negara kita dalam bentuk non militer. Dan juga dari segi sosial budaya tadi ada budaya ini ya, sosialis dan juga adanya budaya individualis di bagian sebelah utara dan di sebelah selatan. Jadi itu ancaman non militer, yaitu berupa dimensi ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baik, terima kasih telah kita bahas tadi mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semoga materi yang simple dan semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.